Masih bersama saya Bu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Ketika harta itu dititipkan ke kita, semua Allah memberikan kepada fasilitas-fasilitas kepada kita. Si harta ini ada kemungkinan merasa dimiliki, diulang. Maka jiwa kita melekat kepada harta, lebih melekat lagi, lebih melekat lagi, lebih melekat lagi, lebih melekat lagi, lebih merasa memiliki. Disinilah nanti kita akan memiliki sifat yang namanya kikir, gitu kira-kira. Makanya kebanyakan yang berpikir bahwa kekayaan itu adalah apa yang saya miliki. Bukan, di hadapan Allah kekayaan itu bukan apa yang saya miliki, bukan. Tetapi apa yang sudah dialirkan di jalanku. Perspektif manusia, kalau saya ngasih berkurang. Saya punya 100 ribu, saya kasih 50 ribu, berkurang 50 ribu. Bahwa yang saya punya sekarang cuma 50 ribu. Poinnya begitu. Tetapi dalam perspektif Allah, yang dikeluarkan itulah yang justru akan menjadi kekayaan kita. Yang itu yang akan menjadi bekal kita untuk pulang, gitu kira-kira. Karena jangan lupa, di surat 51 ayat 19 ini penting sepenting-pentingnya untuk kita sadari penuh. Pada harta-hartamu ada hak fakir miskin yang meminta dan fakir miskin yang tidak mendapat bagian. Jadi untuk tetangga kita yang kelaparan, Allah bisa menitipkan kelebihan ke kita untuk kita salurkan ke dia. Maka kalau kita berbicara let's say mengeluarkan 2,5%. Dan kalau kita mengulang-ulang kalimat bahwa Allah beserta orang berbuat baik, ini kita pakai analogi ke matematik sederhana aja. Berarti kalau saya mengeluarkan 2,5%, saya udah berbuat baik belum kira-kira? Ayo kita renungkan. Contoh nih, saya di-hire sama satu perusahaan, gaji saya 5 juta satu bulan. Kalau bos saya ngasih 5 juta ke saya tiap akhir bulan, dia udah berbuat baik belum kira-kira? Belum. Karena 5 juta itu adalah hak saya. Kalau bos saya ngasih 5 juta 100 ribu, nah 100 ribu itu bisa dihitung sebagai kebaikan. Kalau ini kita berbicara matematik gitu ya kira-kira. Maka kalau sekarang udah ngeluarin 2,5% udah ngerasa berbuat baik gitu kira-kira, ya harus direnungkan ulang juga. Bukan masalah 2,5%-nya sih sebetulnya. Ini semua hanya melatih intinya. Jadi ya lebih baik ketika 2,5% itu menjadi platform dasar itu adalah hak, let's say. Ya kalau ada dan bisa dan mampu, kenapa kita tidak memberikan lebih? Tetapi poin utamanya bukan pada lebih, banyak dan seterusnya, bukan. Kepada keikhlasannya, itu yang jauh lebih penting. Karena arti dari zakat itu adalah ketika kamu melepaskan kemelekatan, kamu akan diberikan konteks kebersihan jiwanya. Anggap ini jiwa kita nih. Kalau jiwa kita ini penuh dengan kemelekatan, itu banyak kotoran-kotoran, ini titik-titik hitamnya nih, gitu kira-kira. Maka kalau jiwanya kotor, udah pasti tuh. Jiwa yang kotor akan membentuk juga jasad yang dalam tanda petik nggak sehat, dalam tanda petik. Maka semua bergantung dari kesadaran jiwa sebetulnya. Gimana cara memurnikan jiwa? Lepasin dong kemelekatan-kemelekatan itu. Salah satunya apa? Memberikan harta yang dititipkan ke kita. Let's say tadi yang 2,5%. Oke, kita keluarin. Ternyata begitu mengeluarkan 2,5% yang tadinya kotorannya begini, si jiwa kita jadi pelan-pelan kotorannya cuma tinggal segini. Jadi lebih bersih dong, jadi lebih murni dong. Dikeluarin lagi, lebih bersih lagi. Dikeluarin lagi, lebih bersih lagi. Sampai pada akhirnya konteksnya adalah bersih total. Seperti fitrah kita. Fitrah kita kan suci. Makanya kenapa nanti ada kaitannya sama zakat fitrah. Ya betul. Yang itu biasanya dilakukan setahun sekali. Tetapi spiritnya tidak dilakukan setahun sekali dong. Karena kenapa? Ngotorinnya juga hampir tiap hari. Maka bersihinnya juga yuk tiap hari juga gitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan ini menjadi lifestyle. Bukan lagi bahwa saya wajib nih, ya oke lah. Tapi di situ mulai disadari bahwa saya sadar bahwa di harta saya ada hak fakir miskin yang saya harus keluarkan. Karena kenapa? Begitu mengeluarkan, saya akan dimurnikan jiwanya, dibersihkan jiwanya. Disitulah manzakah, artinya jiwa yang bersih. Jadi yang terpenting dari semua ini adalah kembali kepada nomor satu adalah niatnya. Ini penting banget. Itu nomor satu. Niatnya gimana sih? Niatkanlah hanya untuk mencari ridho Allah dalam tanda petik. Jangan berniat bahwa begitu ngasih tenang aja, nanti juga dikasih lebih banyak.
Begitu ngasih, modal utama di dalam diri kita ada ngasih 10.000 nanti dapat 100.000. Sehingga nanti yang jadi mindsetnya itu adalah begitu ngasih pengen ada kembalian, dalam tanda petik ada returning, dalam tanda petik ada sesuatu yang lebih banyak lagi. Itu bukan zakat namanya, itu namanya jadi dagang gitu. Itu namanya jadi jual beli gitu. Saya ngasih pengen lebih, saya ngasih pengen lebih. Quran sudah mengatakan di surat 74 ayat 6, di surat 76 ayat 9, jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh lebih banyak. Apalagi di 76 ayat 9 dikatakan jangan kamu ngasih, nggak usah mikirin terima kasih juga, udah nggak usah dipikirin deh. Nah kadang-kadang begitu ngasih, habis yang dikasih orangnya langsung pergi ngomel, makasih aja nggak, itu juga udah nggak penting. Sekali lagi kita tidak menolong mereka. Jangan lupa, sejatinya ketika kita berbuat kepada orang lain, itu adalah berbuat untuk diri sendiri. Jadi kalau nolong orang lain bukan nolong dia sebenarnya. Saya lagi menyucikan jiwa saya. Ketika saya melepaskan kemelekatan, Allah memurnikan jiwa saya. Sehingga kita sadari bahwa yang menolong itu hanyalah Allah dan yang terpuji itu hanyalah Allah. Hati-hati juga ketika nolong, ngasih, dia ngomong makasih, dia memuji. Jangan-jangan pujiannya merasa punya saya. Oh kalau bukan saya, enggak. Makanya kenapa? Alhamdulillah. Yang terpuji itu hanya Allah. Yang berbuat ini tuh hanya Allah. Yang menjadikan itu semua hanya Allah. Saya hanya perantara, saya hanya hamba yang gak pernah memiliki apa-apa. Oleh karena itu bukan hanya gerakan sholat, tetapi hantarkanlah zakatnya. Makanya anil fahsya'i wal munkar, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika sholat mengingat Allah, mengingat bahwa di harta saya, di yang dititipkan ke saya ada hak fakir miskin. Selesai sholat saya salam kanan salam kiri, saya memberikan kepada yang berhak. Mudah-mudahan kita semua terpelihara dari kekikiran. Mari semangat untuk selalu berzakat, selalu berbuat kebaikan, dan kita hanya untuk mencari ridho Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.